Biarlah kami bagaikan bejana yang dibentuk ya Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu, untuk menjadi bejana yang indah yang dihiasi dalam rumah Tuhan. Itu tidak mudah ya Tuhan. Mungkin kami harus mengalami sakit, mungkin proses kami seolah-olah tidak mampu ya Tuhan. Namun Engkau berkata bahwa proses yang Tuhan buat bagi kami itu dapat kami tanggung ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan tidak pernah merencanakan hal yang tidak baik bagi kami. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi kami. Dan Tuhan menginginkan kami menjadi sidang jemaat-Mu yang menghidupi kebenaran firman-Mu, menjadi sidang jemaat Tuhan yang bertumbuh, yang berbuah, mengeluarkan buah yang manis dan dewasa di dalam Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan dalam proses hidup kami menjadi seseorang, menjadi pribadi yang dewasa, yang bisa layak menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Kami menyadari Tuhan, Engkau tidak lama lagi datang, dan suatu saat juga Engkau akan menjemput kami pribadi lepas pribadi, menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau melekat kepada Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan, kami senantiasa mau menjadi pribadi yang serupa dengan Tuhan, dengan pribadi-Mu. Ada banyak mungkin tantangan dan kesulitan untuk kami bisa menjalani proses dalam kehidupan kami. Namun kami tahu firman-Mu lah menuntun kami, firman-Mu lah bagaikan suluh bagi kami, firman-Mu lah menjadi pedoman bagi kami Tuhan. Ajar dan bentuk kami melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan siapkan hati kami dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom. Tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Tidak seorang pun di antara kita yang mengatakan bahwa kalau aku ada sampai hari ini, aku ada bergerak, aku ada menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itu adalah hasil dari usahaku sendiri. Namun biarlah dalam pribadi kita, lepas pribadi, kita mengakui bahwa kalau kita ada di rumah Tuhan hari ini adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Amin yuk. Yuk yang di sebelah sini, amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan melalui Bapak Gembala, saya bisa berdiri di altar Tuhan yang kudus untuk kita bisa sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tidak berlama-lama, mari kita buka Alkitab kita dalam Galatia
dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Setahun yang lalu saya pernah membawakan ayat-ayat ini, namun pada hari ini saya coba lagi membagikan ayat ini supaya ini menjadi pembelajaran, perenungan, dan menjadi satu tuntunan bagi setiap kehidupan kita. Kalau sudah ketemu dan ada di multimedia di depan, mari kita sama-sama membaca ayat ini. Pada hitungan yang ketiga, sama-sama kita bangkit berdiri, kita sama-sama akan membaca ayat ini. Kita akan membaca dengan suara yang bagus. Kita pakai tanda titik dan tanda koma. 1, 2, 3 ya. Yang maksud ialah selama seorang ahli waris belum akan balik, sedikit pun dia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun dia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Ayat 2. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Ayat yang ketiga. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takut juga kepada roh-roh dunia. Puji Tuhan, silakan duduk sidang jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca tadi ayat yang pertama dikatakan ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Dia gambarkan kepada jemaat seperti seorang anak yang sebagai ahli waris pada saat itu, dan mungkin juga sekarang juga mungkin masih berlaku. Kalau dia belum akil balik, apa arti akil balik itu? Dewasa ya. Kalau menurut bapaknya dia belum dewasa, sedikit pun tidak ada haknya untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan warisan daripada orang tuanya. Jadi Rasul Paulus ini selain dia hebat, dia juga ahli hukum, dan ditulislah tulisan ini. Ya, dikatakan di sana saya bagus sekali lagi. Yang dimaksudkan ialah tadi ada judul berikutnya apa ya? Tidak ada lagi perhambaan. Kemarin saya lihat di video video komunitas mereka di sini 12 Agustus ya, waktu hari Jumat. Saya lihat seru banget. Ada yang biru, yang bilang bersorak-sorak, yang bilang bahwa merdeka katanya. Indah sekali itu karena kita merdeka. Ya, dia mau tanggal 17 Agustus nggak apa-apa dirayakan berapa hari lagi. Karena apa? Karena merdeka. Dikatakan di sini tidak ada perhambaan. Tetapi Paulus katakan yang dimaksudkan adalah selama seorang ahli waris itu belum dewasa, tidak sedikit pun dia bisa mengalami atau memiliki harta daripada orang tuanya. Ya. Tidak berbeda dengan seorang hamba. Dia seperti hamba, tidak ada hak. Kalau hamba kita lihat di sini, mungkin kita baca di mana-mana, seorang hamba itu tidak ada haknya. Pada zaman dahulu hamba itu jos atau gesek kaki, gesek. Kalau dia sudah dibeli, apalagi ditindih hidungnya, dia tidak ada kekuatan lagi. Ya, dia hamba. Dikatakan tidak berbeda dengan seorang hamba. Artinya tidak ada harta, tidak ada kekuatannya, tidak kuat dia untuk menikmati harta daripada orang tuanya. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Itu karena apa? Karena dia belum akil balik. Ahli waris ini belum akil balik, dia sama dengan hamba. Ayat yang kedua, coba ditampilkan. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Ayat yang ketiga saya baca kembali. Demikian pula kita. Rasul Paulus katakan demikian pula kita, dicontohkan kepada dari anak kecil ini dikatakan demikian pula kita selama kita belum dewasa, kita takluk kepada roh-roh dunia. Apa itu roh dunia? Roh perhambaan, roh dosa, roh yang tidak bisa mengendalikan diri, garang, ya banyak itu di
suratan Korintus menyatakannya, roh pemecah belah, roh perzina, pencuri, mengatakan saksi dusta, melawan, pemberontak, dan lain-lain. Itu sama dengan itu roh-roh dunia. Takut, kita takut di dalam roh-roh dunia itu. Kalau kita belum dewasa di dalam roh. Apa ukuran kedewasaan? Ya, bukan dilihat dari umur. Ya, ada di kampung kami di Jogja yang namanya Bani Anjingnya. Dia sama dengan anak-anak. Dia tulis si A punya tuyul. Dia tulis si B segini. Dipanggil anjing ini seperti anaknya. Sini. Kamu jangan pergi ke rumah ini, mereka jahat. Seperti anak-anak tadi udah tua. Udah umur 70 tahun. Jadi umur atau usia bukanlah ukuran kedewasaan. Ataupun jabatan bukan ukuran kedewasaan. Ataupun titel, prestasi bukan ukuran kedewasaan. Amin. Tapi ukurannya adalah apa? Ukurannya adalah kebenaran firman Tuhan. Ada ponakan saya bangga sama dia. Lepas dari kekurangannya atau kesempratannya sebagai seorang remaja lah ya. Dia biasa remaja jadi agak sentral dia. Kalau bapak ibu pernah lihat di sini pernah beribadah si Dewi Fire namanya, dia pernah cerita sama saya. Amin. Dibilang kamu cantik ya, saya bilang enggak dia lah. Dia cantik enggak maksud om, enggak kamu saya bayar 50 juta. Maksudnya di booking di hotelnya. Jadi takut saya memilih, saya marah, saya dalam hati saya, tapi saya buat tunjukin nanti saya dibius. Jadi kamu kenapa enggak mau? Mami janganlah. Saya pikir jawabannya nanti bapak marah atau mama marah, kecewa bapak, atau nanti suami saya kecewa, saya diceraikan. Kenapa? Enggak mami, kan tubuh kita ini baik Allah. Amin. 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 Jadi Tuhan dalam saya juga bagus saya. Kamu adalah anak yang hebat. Ya amin. Dia pergi sebenarnya saya butuh uang itu, beli itu. Tapi firman Tuhan bilang saya adalah baik Allah, nggak boleh dipotongin. Berapa dong segitu mami? Sekejap habis itu. Itu saya bilang bagus. Amin. Di sini ada yang seperti itu. Lebih dari jawaban kita misalnya, enggaklah nanti suami saya kecewa, enggaklah nanti ketahuan sama orang tua, enggaklah nanti ketahuan sama yang lain, enggaklah nanti saya nggak bisa dikatakan. Lebih dari situ, kita harus menghidupi firman Tuhan bahwa kita sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus lunas. Amin. Amin. Kita tidak berbuat dosa itu karena firman Tuhan. Ada banyak kesempatan yang bisa kita lakukan. Ya, tidak ada orang. Saya bisa ke hotel, saya bisa mencuri apa segala macam. Tidak. Tetapi yang pertama adalah kita harus menghidupi apa? Firman Tuhan. Tidak ada mata yang melihat, namun ketahui bahwa ada mata Tuhan yang melihat. Rasul Paulus, kita cepat-cepat saja ya. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita pasti takluk, pasti hidup di dalam dosa kalau kita belum dewasa. Ya, ada 5 contoh atau ada 5 hal yang akan saya bahas, tidak berlama-lama, cepat-cepat saja, yaitu dalam kitab Yakobus ya. Kitab Yakobus ini adalah kitab hikmat. Kalau di dalam perjanjian lama dia adalah kitab Amsal. Jadi kalau kita mau mengembangkan diri, kita mau bersikap baik, bersikap sopan, bagaimana sih sebenarnya hidup ini, bacalah kitab Yakobus. Amin. Yakobus adalah kitab hikmat di dalam perjanjian baru. Yakobus ini dia 5 pasal. Yang pertama, kita akan melihat dari mana sih kita tahu bahwa kita itu adalah dewasa di dalam kerohanian. Ya, jangan kita bilang itu ibu ini itu nggak dewasa itu. Dia betul bangga enggak. Masa tiap pagi kami harus dibilang doa. Masa gitu begitu. Bukan dari situ. Amin. Amin. Mari kita buka yang pertama pada pasal yang pertama. Yakobus 1.
Yakobus 1 ayat 2. Mari siapa yang bersedia membaca? Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Iya, dikatakan di sini, saudara-saudaraku, anggaplah satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ayat yang kedua, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat yang ketiga, ayat yang keempat ya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Di sana saya garis bawahi, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Dalam bahasa aslinya sempurna ini adalah teleos, yang artinya dewasa. Jadi supaya kamu menjadi dewasa. Jadi yang pertama, tadi Bapak Gembala bilang, cobalah kalau ada masalah itu tenang, ya. Jangan keras terus air segala macam heboh kayak kebakaran. Ya, coba tenang. Dikatakan anggap satu kebahagiaan kalau kita jatuh ke dalam pencobaan. Memang kita manusia yang lemah. Saya nggak begini. Kadang-kadang ada masalah. Aduh Tuhan begini, aduh Tuhan begini. Tetapi kalau kita merenungkan, tidak. Kita harus berlutut kepada Tuhan, berdiam diri. Jadi firman Tuhan katakan, anggap satu kebahagiaan, bukan kebahagiaan loh, tapi kita anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan. Ya, karena apa? Karena apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian itu yang dipercayakan kepada kita, ujian itu terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Dan tadi sudah saya katakan, ketekunan itu membuat kita menjadi dewasa. Amin. Kenapa kita harus dewasa? Supaya kita layak bersanding dengan Allah kita, ya. Supaya kita menjadi bisa ahli waris. Apa yang akan kita warisi? Surga, ya. Banyak harta Allah, banyak kekayaan Allah yang tidak bisa kita pikirkan, dan kita akan layak menerima itu kalau kita menjadi pribadi yang dewasa. Ingat, kalau kita anggap satu masalah itu menjadi kebahagiaan, kebanggaan, kita menjadi pribadi yang dewasa. Yang kedua, dalam Yakobus 2 pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Akan tetapi, jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Ayat yang ke-9. Tetapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Yang kedua, bagaimana kita dikatakan dewasa? Kita saling mengasihi. Coba katakan, kita saling mengasihi. Saling mengasihi bukan berarti misalnya ya, siapalah yang mirip dengan saya dan juga Ibu Marita. Misalnya ini kan Marita ini waktu dia masa koslet, selalu saya datang, selalu kami ngobrol. Jangan mainan, saya yakin pun lagi saya bilang, saling mengasihi. Dia pun saya nggak pernah kasih apa-apa, kasih, doakan. Amin. Paling tidak tadi Bapak Gembala bilang, didoakan, ya. Harus mengasihi, paling nggak senyum. Kapan kami berdoa itu, kami di pagi harus berdoa. Biarpun sudah terlambat, harus berdoa. Saya bilang sama si Hekel, nggak ada si Hekel ya. Dia doakanlah Bapak Gembala, Ibu Gembala, si Dino, katanya hilang ini semua kami di pastor didoakan. Baru didoakanlah keluarganya di kampung panjang lebar. Jadi saya bilang, pas amin. Kamu harus mendoakan jemaat. Karena kalau saya berdoa, saya doakan jemaat. Siapa yang saya ingat, saya doakan satu-satu. Semua jemaat saya doakan. Kenapa kita harus doakan jemaat? Ya kita di sini karena ada jemaat. Iya kan? Karena ada jemaat, makanya ada Bapak
walaupun lewat doa, jangan kita kata-katain. Udah biarin aja di sini. Biarin aja di sini. Mati aja di sini. Jangan ya. Ada kesaksian seorang hamba Tuhan yang terkenal, dia benci sama keluarga hamba Tuhan, dia benci sama seseorang. Pas meninggal dia bilang di malaikat keluarga itu di mayat itu, matilah kamu. Walaupun sudah mati tetap tidak mengasihi. Itu tidak boleh. Jadi ukuran yang kedua, kita disebut dewasa kalau kita saling mengasihi. Amin. Tadi kalau kita anggap permasalahan itu kebahagiaan. Yang kedua, kalau kita saling mengasihi. Amin. Saya pernah perhatikan Mama Brian dengan Ibu Adel ya. Karena saya bilang itu si Haikal itu udah mau pergi ya apa sini lagi. Karena si Haikal kan kesaksian nggak bilang dia mau pergi di STT. Jadi saya bisa ngerti kan apa yang kita kasih ini kan ada di sini mantap. Amin, saling mengasihi. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tidak ada salahnya. Misalnya ini udah mau tahun baru ini, saya belikan dulu nanti Natalan ini kaos yang itu, yang khotbah itu gitu kan? Tidak apa-apa. Amin. Amin. Buktikan saling mengasihi. Yang ketiga pada Yakobus yang ketiga. Jadi yang pertama kita anggap kebahagiaan itu persoalan itu menjadi kebahagiaan. Itu yang pertama. Jadi kalau kita anggap persoalan itu menjadi hari kiamat, nah itu kita belum dewasa. Yang ketiga pada Yakobus yang ketiga. Yang dapat juga kita mengerti mengenai bisa menjaga lidah. Kalau kita baca semua ayat ini, misalnya kemana lagi dan dikatakan misalnya masalahnya jadi lagi salah lagi akhirnya seperti kebakaran. Amin. Itu tidak dewa, dikatakan di sini tidak sempurna. Artinya kita bisa mengendalikan lidah. Amin. Amin. Dalam keluarga juga, dalam berjemaah, dalam berorganisasi apapun, kita bisa mengendalikan lidah kita. Di dalam ayat dalam ayat 7 dikatakan bahwa di dalam lidah, dalam mulut imam-imam itu terdapat pengajaran, terdapat hikmah. Jadi harus bisa mengendalikan lidah. Kita adalah imam-imam. Amin. Amin. Kita adalah imam-imam. Ya, jangan dianggap sepele, jangan dianggap enteng. Yang keempat, ini yang keempat atau yang ketiga? Yang keempat pada Yakobus yang keempat. Pada ayat yang pertama. Ukuran kedewasaan yang tepat adalah pada Yakobus pasal 4 yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi yang keempat adalah menjauhkan pertengkaran. Amin. Kalau kita baca semua itu dikatakan seorang jemaat hamba Tuhan itu tidak bisa bertengkar. Amin. Mana boleh kasih pelajaran boleh. Amin. Saya pernah kasih pelajaran sama orang Nias di situ. Kalau Bapak Ibu kenal, saya itu mengurus KTP. Jadi dia bilang, kamu kan keluar dari sini, baru kali ini lah saya lihat ibu di sini.
Oke lah kalau saya salah, ya kami minta maaf. Saya nggak memaksa, Bu. Saya cuma mengutarakan apa yang saya ingin. Oh nggak bisa. Saya selalu suka nama bos saya itu rumah itu yang ada di situ ada Pak Pemba. Nggak bisa, nggak bisa. Saya bilang iya Bu, kalau bisa saya minta tolong. Iya katanya. Pendeta kalian itu juga Pak Pemba itu dia bilang ABC ABC ABC. Saya bilang bukannya ibu baru kali ini lihat saya bilang gitu. Iya. Kenapa ibu berani memburukan hamba Tuhan? Bukan orang biasa aparat. Saya bilang dan saya bertengkar di sini. Sebenarnya bukan bertengkar, saya kasih pelajaran. Sudah saya kasih pelajaran hebat di situ, saya pulang. Saya bilang sama Pak Gembala, tadi saya ribut. Siapa sama? Begitu. Oh iya, dia datang memang ke kantor dulu, Pak itu cerita dan sama kita. Tapi tidak boleh bertengkar. Saya bukan bertengkar, saya berikan pelajaran. Amin. Saya kan pernah tinggal di pastor di sini. Dia bilang baru kali ini melihat wajah saya. Amin. Dilarang bertengkar, amin. Di dalam gereja dilarang bertengkar, amin. Amin. Kenapa Rasul Paulus mengatakan gak usah ibu-ibu wanita-wanita gak usah melayani? Kenapa? Karena ibu ini repot. Mungkin dalam sementara mungkin melayani, dia ingat cuciannya, dia ingat anaknya, ini segala macam bertengkar, ribut akhirnya. Jangan melayani perempuan. Dan baik kita perempuan, baik laki-laki, boleh memberikan pembelajaran, boleh memberikan edukasi, tetapi jangan bertengkar. Amin. Yang keempat, kalau sedikit-sedikit kita bertengkar, artinya kita belum sempurna atau belum dewasa. Itu yang keempat. Di sini saya lihat tidak ada yang suka bertengkar. Amin. Kalau tidak orang dia bukan tukang bertengkar, enggak. Dia cuma ciri khasnya heboh, ciri khasnya ketawa, ciri khasnya galak. Bukan galak maksudnya galak, enggak. Pokoknya unik. Orang-orang unik. Semua kita memiliki keunikan masing-masing. Amin. Nah, ini ponakan Pak Gembala, keunikannya jalannya. Pak Gembala selalu bilang, kamu jangan gini-gini jalannya. Lagi dia gini-gini jalan. Unik. Bukan jelek, enggak, tapi unik. Begitu pun kalian lama, dia bukan suka bertengkar. Tetapi orang yang unik itulah orang yang tidak ada dua-duanya. Amin. Amin. Saya pernah dengar di sini dulu heboh ya. Kita kan satu keluarga, satu keluarga. Amin. Satu keluarga kita harus merasa bahwa kita satu keluarga. Biarpun saya nggak menyapa apa-apa, ya tetap jemaat di hati saya. Amin. Tetap saya bawa dalam doa. Amin. Malah saya dengar, jemaat ini kau ini heboh ini. Kenapa? Ini Pak Lambok. Kalian cinta Pak Lambok. Pak Leo cinta ibu rumah hilang. Pak Leo cinta apa lagi dikatakan saya tidak ngerti. Saya bilang itu pulang mereka bertengkar. Tapi mereka tidak bertengkar, amin. Tidak bertengkar, amin. 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 Puji Tuhan. Kalau soal sedikit-sedikit kok itu biasa. Jangan bertengkar, amin. Puji Tuhan. Yang kelima, yang terakhir. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 dan 18. Coba di atas orang 13-15. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18, ibu yang baju biru muda. Amin. Yang kelima, suka berdoa. Amin. Amin. Saya katakan kepada anak-anak di Bapak Gembala, ada kadang-kadang 5 orang. Saya bilang, doa itu kalau saya bangun ini jangan jadi beban. Amin. Harus menjadi kesukaan. Amin. Ini memakan Bapak Gembala ini memang pertama-tama dia baca dia kalau berdoa dia baca sama-sama si Bobi. Ini anak Gembala juga si Bobi. Sama dengan anak siapa si Roni? Roni mana Roni? Roni. Jadi anak Gembala orang-orang hebat ini. Bapak orang tuanya punya dalam gereja ini.
Semua mereka orang hebat. Tapi namanya juga masih daging, kadang-kadang mereka ngantuk, kadang mereka mungkin capek, mau apa bikin bangunan di sini apa di mana-mana kan, saya maklum. Tetapi saya bilang kalian harus punya hati yang rindu berdoa, amin. Gak usah minta-minta Tuhan kasih jodoh, kasih ini, kasih itu, sembah aja Tuhan, menyembah Tuhan, amin. Dikatakan bahwa Elia itu dia adalah orang biasa yang sangat kita sama dengan Elia, tetapi dia pernah meminta supaya hujan jangan turun, dan hujan itu tidak turun, amin. Dan dia berdoa lagi supaya Tuhan menurunkan hujan, dan hujan itu pun turun, amin. Amin. Kalau kita baca terus ayat ini dikatakan waktu Tuhan memberikan hujan, bumi pun mengeluarkan hasil bumi, amin. Kalau kita menjadi pribadi yang suka berdoa, kita diberkati Tuhan, amin. Amin. Firman Tuhan katakan kok anak Tuhan tidak pernah menjadi seorang peminta-minta, dia cukupkan. Haleluya. Kalau kita suka berdoa, sama dengan Elia, kita sama dengan Elia sama dengan kita. Maka Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani, Allah yang kita puji, dia sanggup memenuhi kebutuhan kita di dalam nama Yesus, amin. Jadilah pribadi yang dewasa, jadilah jemaat yang dewasa. Kita sudah mengupas 5 hal, tetapi yang terakhir, jadilah orang yang sempurna, orang yang dewasa, yaitu suka berdoa. Karena dengan doa kita mengakui kemahakuasaan Tuhan. Dengan doa kita mengakui bahwa kita adalah orang yang lemah. Dengan doa kita beriman bahwa Allah mampu menuntun kita di tengah-tengah kekacauan dunia ini. Doa mampu merubah segala sesuatu. Dan saya yakin dan percaya kalau kita cinta berdoa, kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, maka Allah akan mencukupi apa yang kita minta. Jauh dia akan memberikan dari apa yang kita doakan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Nanti pemberitaan selanjutnya akan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Halo. Baik Bapak Ibu, Tuhan yang kita sampaikan adalah bahkan kedewasaan. Yang kedua, saling mengasihi. Yang ketiga, bisa menjaga Allah. Yang keempat,